Salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Salam saudaraku. Saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kali ini temannya mengatasi ketakutan yang terdapat di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Seperti ini firman Tuhan saudaraku. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara kita saudara Tuhan, kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, siapapun orang selalu ada ketakutan. Sesungguhnya manusia ini, kalau orang itu takut. Tapi kita mau belajar dari Ayub sekarang. Bagaimana sesungguhnya Ayub mengatasi ketakutan. Ketakutan dapat membawa bencana. Ketakutan adalah sikap yang membawa manusia kepada ikatan, kebingungan, frustasi, depresi. Terus dia sakit. Jadi penyakit seperti itu saudaraku. Di dalam Alkitab 365 kali diingatkan kepada kita mengenai jangan takut. 365 kali. Berarti setiap hari Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Tuhan mengingatkan kita supaya jangan takut setiap hari. Karena memang ketakutan ini saudaraku, tadi sudah saya sebut, ini menjadi penyakit. Di ayat yang lain di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan di sana, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang memerdekakan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Ayub mengatasi ketakutan dan masalahnya? Bagaimana Ayub mengatasi ketakutan? Ini yang mau kita pelajari. Yang pertama, Ayub mengakui ketakutannya tentu kepada Tuhan. Ayub mengakui, kita juga sama seperti itu. Akui ada ketakutan dalam diri kita. Entah ketakutan ekonomi, ketakutan PHK kerja, ketakutan yang lain-lain. Saat kita takut, akuilah di hadapan Allah dan mintalah damai sejahteranya menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Mintalah supaya Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub menyadari bahwa imannya sedang diuji. Ayub menyadari bahwa imannya sedang diuji. Ayub 23 ayat 10. Apabila kita memiliki sikap iman yang positif saat menghadapi pergumulan, maka kita pasti lulus ujian. Tentu ujian iman yang saya maksud, saudaraku. Dan pasti timbul seperti emas. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan, ingat baik-baik, kita pasti ada ujian. Sama seperti sederhana sekali sekolah itu ada ujian. Kita sekarang sekolah di dalam rumah Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu sampai di mana perjalanan hidup kita. Ayub menyadari hal itu. Dan yang ketiga, saudaraku, Ayub datang kepada Allah dan mempercayai Allah sebagai penebusnya yang hidup
Haleluya. Ya. Tadi di Ayub 19 ayat 25. Ayub tahu penebusnya hidup, sanggup menolong hidupnya. Kita juga seperti itu. Jika sungguh-sungguh kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia sanggup mengubah hidup kita. Dia sanggup memberi kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana Ayub mengatasi ketakutannya? Ayub mengakui bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi ujian yang terjadi dalam diri kita, ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, dan rencana itu tidak pernah gagal. Haleluya. Rencana manusia bisa gagal, saudaraku. Rencana keluarga bisa gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kita ada ujian. Karena di balik ujian itu ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara lihat itu di Ayub 42 ayat 2. Dia katakan, Ayub mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan sekalipun nampaknya tidak ada dasar lagi untuk berharap. Semua katakan kepada saudara, inilah kunci pemulihan hidup. Kalau kita menyadari betul hal itu, ya, kita tahu hal itu. Seperti Ayub mengambil keputusan untuk percaya penuh kepada Tuhan, sekalipun nampaknya tidak ada dasar lagi untuk berharap. Justru disinilah kunci pemulihan hidup. Saudara tentu tahu betul bagaimana kehidupan daripada Ayub. Ya, habis-habisan saudaraku. Hartanya habis, anaknya habis, istrinya juga justru meninggalkan dia. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan Ayub tahu betul bahwa rencana Tuhan dalam dirinya. Sekali lagi dia katakan seperti ini. Ayub mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan sekalipun nampaknya tidak ada dasar lagi untuk berharap. Inilah yang dinamakan kunci pemulihan hidup. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah takut. Ingat, engkau di dalam pengembalaan Tuhan Yesus. Selamat merenungkan dan menerima kebenaran firman ini. Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita semua. Salam.